Nah ini loh kebanyakan dari kita, saya selalu ingin kita belajar tentang Cak Nur, saya selalu mengatakan kita bukan hanya belajar tentang pemikiran beliau, tapi bagi saya kita belajar tentang sebuah contoh teladan integritas. Ya, aku kalau begini aku agak emosi ya, saya pengen nangis kayaknya, soalnya mencari tokoh-tokoh seperti beliau di masa-masa sekarang itu agak susah loh, agak susah karena ya kita sekarang ya itu tadi banyak godaannya. Nah di situ nanti kita akan melihat bagaimana Cak Nur itu bukan hanya pemikirannya, tetapi juga pada bagaimana dia menerapkannya, mengimplementasikan semua pemikiran dan gagasan itu dalam kehidupan yang nyata secara real sehari-hari gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Cak Nur. Ini adalah podcast yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Nur Kholis Masjid Society dan mendapat dukungan dari Yayasan Wakaf Paramadina. Teman-teman, podcast ini kami buat sebagai ikhtiar kami untuk terus merawat pikiran-pikiran Cak Nur, memperbincangkan ulang gagasan-gagasannya, dan yang utama adalah mengkontekstualisasikan pikiran-pikirannya pada hari ini, karena kami merasa bahwa ada banyak sekali pikiran-pikiran Cak Nur yang masih relevan untuk kita perbincangkan pada hari ini dan bahkan menjadi solusi bagi persoalan kebangsaan yang kita hadapi hari-hari ini. Selain itu, podcast ini juga dibuat sebagai dedikasi kami untuk generasi Z dan generasi Y yang tidak bertemu langsung dengan Cak Nur. Sehingga dengan adanya podcast ini, mereka bisa memahami pikiran-pikiran Cak Nur yang diulas oleh para pembicara yang keren-keren di podcast ini. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe konten-konten di kanal ini agar banyak orang yang terinspirasi dan tertular virus positif dari pikiran-pikiran Cak Nur. Nah teman-teman sekalian, pada episode kali ini kita akan bicara tentang tauhid dan spirit pembebasan manusia. Ini dua konsep kunci dari pikiran-pikiran Cak Nur yang tersebar luas di berbagai karya-karyanya. Bagaimana Cak Nur mengulas konsep tauhid itu secara berbeda dan apa relevansinya dengan pembebasan manusia. Nah, topik ini akan dibahas oleh tamu saya. Beliau adalah seorang ulama perempuan, perempuan aktivis, dan cendekiawan yang dikenal luas, sangat berani, yang sangat paham pikiran-pikiran Cak Nur. Beliau adalah Profesor Dr. Musdah Mulia MA. Bu Musdah, terima kasih sudah hadir pada podcast ini. Ibu Musdah, jadi sebelum masuk ke podcast ke topik kita, saya ingin perkenalkan dulu. Bu Musdah ini adalah dikenal luas sebagai seorang intelektual publik. Dulu Bu Musdah itu pernah mendirikan ICRP. ICRP itu Indonesian Conference on Religion and Peace, itu sekitar 98 sebetulnya sudah berdiri. Itu didirikan bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, bersama Mas Johan Effendi dan para pemuka agama lain. Nah, Bu Musdah ikut di dalam gerakan ini, yang pernah satu kali Bu Musdah bilang, ini saya meneruskan pikiran-pikiran Cak Nur di lembaga ini. Nah, itu satu lembaga. Lalu kemudian Bu Musdah juga menjadi anggota profesi di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP, lalu kemudian juga menjadi Women Shura Council ya, anggota di situ. Ini semacam majelis ulama yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Ada satu lagi lembaga yang didirikan Bu Musdah bersama suami, bersama Pak Tibraya, itu namanya Mulia Raya Foundation. Nah, ini satu organisasi nirlaba yang bergerak pada urusan literasi masyarakat, istilahnya memberikan pendidikan kepada masyarakat soal agama, soal lingkungan, soal budaya dan kebangsaan. Jadi ada banyak sekali dedikasinya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke topik pembicaraan kita, Bu Musdah, saya tuh penasaran sebetulnya kapan pertama kali Ibu mengenal gagasan-gagasan Cak Nur, bersentuhan dengan pikirannya dan kemudian terlibat di komunitas Paramadina? Sebetulnya sih saya terlambat ya untuk kenal Paramadina, tetapi jauh sebelum itu, saya 1987 saya masih baru diangkat sebagai peneliti muda ya. Waktu itu saya nggak diangkat jadi dosen, tapi diangkat jadi peneliti muda di Kementerian Agama di Sulawesi Selatan.
dan saya mendapat tugas untuk meliput ceramah Cak Nur yang datang ke Makassar untuk bicara di hadapan Sivitas Akademika UIN Alauddin. Nah waktu itu namanya IAIN Alauddin. Nah sebagai peneliti muda, saya waktu itu datang dengan penuh antusias ya, dan saya itu merekam dengan sepenuh hati ya seluruh pembicaraan Cak Nur. Itu Cak Nur baru pulang dari Amerika. 1987 kan? Iya, jadi masih sangat baru fresh sekali kan, fresh banget ya. Dan kita sebagai kalangan muda waktu itu, wah ini seorang pemikir besar akan datang. Dan saya mendapat tugas resmi ya dari lembaga saya, Litbang Agama, untuk meliput ya. Jadi waktu itu kan belum ada peralatan canggih seperti sekarang ya. Jadi dulu kita tuh mendengarkannya dengan ya, jadi kayak tape recorder, tapi juga nggak berjalan dengan baik seperti yang kita punya sekarang ya. Jadi benar-benar saya itu mencatat semua apa yang disampaikan oleh Cak Nur secara lisan waktu itu, dan kemudian saya menuliskannya semalaman. Dan tulisan saya waktu itu, kesimpulan dari hasil liputan saya itu menjadi topik diskusi di berbagai instansi, baik di UIN ya, di IAIN waktu itu, juga di lembaga Litbang sendiri maupun di Kanwil Agama begitu ya. Jadi benar-benar, jadi saya itu sebagai seorang yang, tahu nggak, saya itu sebenarnya basis saya itu adalah pesantren yang tradisional. Jadi saya tuh lulusan dari pesantren tradisional sekali, yang dimana di situ perempuan dan laki-laki itu nggak boleh ketemu ya kan. Dan juga saya itu besar dari lingkungan keluarga yang sangat-sangat tradisional. Oh nggak, kakek saya itu Mas Rozi, suara pun aurat loh ya. Jadi kakek saya itu sampai segitunya. Jadi saya itu benar-benar jadi ketemu dengan pemikiran Cak Nur yang benar-benar waktu itu saya seperti, ada ya seperti ini gitu kan. Itu betul-betul ya menjadi semacam inspirasi yang sangat kuat buat saya. Oh ada ya seperti ini gitu. Nah dari situ kemudian 1987, 2 tahun kemudian 1989 saya ikut suami saya ke Jakarta. Dan dia yang diterima dulu ya untuk kuliah di pasca sarjana kan. Saya nyusul 89 dan saya baru bisa masuk ke UIN Jakarta itu tahun 90. Nah begitu sampai 90 itu saya masuk di pasca UIN Jakarta. Belum lama saya diterima di pasca UIN Jakarta, terus dapat informasi dari Manila. Waktu itu biasanya juga saya mengajukan aplikasi untuk pendidikan di Manila. Lulus gitu kan. Saya menghadap Profesor Harun. Ya gimana ya Prof, saya kayaknya lulus juga nih untuk ke Manila. Saya kayaknya pengen pergi ke luar negeri. Tahu nggak apa kata Prof Harun? Kamu di Jakarta ini akan mendapatkan jauh lebih luas dari apa yang kamu bayangkan. Tahu nggak, kamu di sini kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu dari alumni dari Universitas Barat. Ada Cak Nur gitu kan. Oh gitu disebut ya. Ada. Jadi waktu ada terus dari Nusan Timur ada ini beberapa nama, termasuk Pak Muslim Nasution ya waktu itu. Tapi begitu disebut Cak Nur, oh dosen di sini, Prof. Iya di sini mengajar gitu. Begitu disebut nama Cak Nur, udah saya jadi mantap, jadi milihnya di Jakarta ya. Artinya saya jadi kuliah benar-benar Jakarta, karena itu saya itu Mas Rozi ya. Betul-betul memilih untuk melanjutkan kuliah di Universitas pasca sarjana di Jakarta itu karena nama Cak Nur itu sebenarnya tadi saya begitu lulus ke Manila kan lumayan nih, kita kan sebagai orang yang selalu kita memang kadang-kadang punya selalu punya inspirasi untuk keluar gitu kan, untuk ke Manila nih asik nih gitu kan. Tapi begitu sebut Cak Nur ya udah. Jadi sejak itu saya betul-betul akhirnya saya masuk ke UIN Jakarta. Dan karena itu saya selalu ingin mengatakan bahwa saya ini benar-benar murid gitu. Karena saya tuh beda dengan kalian semua gitu. Saya ini benar-benar kuliah. Nah saya tuh gitu Bu, saya merasa Ibu ini kan sebetulnya teman dialognya Cak Nur. Setelah itu. Jadi perkembangannya tapi benar-benar dari awal saya itu betul murid. Jadi di pasca sarjana itu 2 tahun di pasca sarjana. Saya itu mengikuti kuliahnya, dan di kelasnya Cak Nur itu nggak banyak orang yang ngambil mata kuliah itu juga, karena nggak gampang. Mata kuliah apa itu? Mata kuliah pemikiran klasik Islam. Dan buku kitab kuning, baca kitab kuning. Nggak nyangka ya, jadi begitu masuk, ini kelasnya kok aneh sekali. Jadi kita baca kitab kuning, kitab gundul gitu, tapi benar-benar satu kan dari pesantren berbasis kitab gitu ya. Berbasis kitab, kamu tahu aja kan ya namanya kitab kuning gitu, betul, kalau nggak tahu artinya kan kamu nggak bisa baca kan. Betul persis itu. Yang namanya kitab gundul itu mesti kita ngerti dulu baru kita bisa baca dengan lancar, dan kita harus baca dengan lancar. Dan waktu saya keren juga nih kuliah ya. Jadi saya seperti kayak kembali di masa-masa pesantren dulu, baca
baca apa namanya kitab Bulughul Maram gitu-gitu kan. Tapi ini kita baca kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Syariatul Siyasatus Syariah gitu kan. Wah, itu kitab klasik sekali ya. Kitab klasik, jadi kitab Ibnu Taimiyah. Jadi Cak Nur itu ya benar-benar disiplin. Jadi kita masuk di kelas itu saya cuma sendiri perempuan. Kan zaman-zaman itu di kelas memang di pasca sarjana saya cuma berdua ya kan perempuan. Tapi untuk ngambil mata kuliahnya Cak Nur tuh nggak banyak, karena banyak orang yang punya pikiran maju, tapi belum tentu dia bisa baca kitab kuning loh ya. Jadi ini satu yang spesifik untuk Cak Nur, yang mungkin nggak banyak para pemikir lainnya. Jadi dia memiliki basis yang sangat kuat ya pada kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab gundul gitu, benar-benar beliau itu memang beliau hanya mengajarkan waktu itu kitab kuning karyanya Ibnu Taimiyah ya Siyasatus Syariah. Tapi dalam membahas kitab itu benar-benar referensinya itu hampir semua kitab kuning, jadi melintas dari satu kitab ke kitab yang lain gitu kan. Jadi nggak mudah gitu. Jadi benar-benar sebelum kita masuk ya, kita kan hanya berapa orang, 7-8 orang. Jadi sebelum kita ke kelasnya Cak Nur, kita kumpul dulu baca nih. Soalnya nanti kalau di dalam tuh kita baca, kita bisa dimarahin kalau salah baca ya. Jadi benar-benar ini kayak ngaji di pesantren gitu. Saya nggak nyangka ya ada mata kuliah yang begitu unik ya. Benar-benar kita harus baca kitab kuning, benar-benar harus baca berlembar-lembar kita baca. Nah setelah itu kita menjelaskan poinnya apa. Bulan nanti bisa menarik ya, hebatnya beliau itu ya, dari kitab kuning yang klasik yang ditulis abad ke-15 seperti itu. Itu kemudian beliau menarik relevansi pemikiran itu sampai ke masa modern, sampai ke masa-masa. Terus juga untuk masa depan, gimana prediksinya ke depan tuh kayak apa gitu. Itulah kehebatan beliau. Mungkin orang di saat ini mungkin juga banyak orang yang menguasai kitab-kitab gundul di pesantren. Bisa nggak dia menarik benang merah informasi atau penjelasan dari kitab kuning itu dan memprediksinya untuk masa yang akan datang ya. Jadi itu poin ya. Menurut saya tuh keren banget ya. Jadi saya tuh betul-betul ya di kuliahnya beliau selama 2 tahun di pasca sarjana. Jadi betul-betul saya merasakan bahwa disitulah saya betul-betul terbentuk ya, bagaimana pemikiran kritis saya terbentuk ya. Di samping ya tentu ada andil dari Profesor Harun Nasution ya sebagai pionir pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Ada andil dari Gus Dur kan waktu itu juga saya sebagai salah satu ketua Fatayat Nahdlatul Ulama ya. Jadi saya selalu bersinggungan dengan beliau, kemana-mana beliau pergi saya selalu ikut gitu kan. Tetapi saya merasa bahwa yang secara sistematis ya membentuk ya pemikiran saya seperti sekarang ini adalah Cak Nur. Ya. Nah, ini kan dalam perjumpaan itu Ibu sering sekali mengikuti dialog-dialog antar iman misalnya di berbagai negara. Itu juga bersama Cak Nur? Oh itu nanti itu setelah saya selesai. Ya jadi perjumpaan dengan Cak Nur itu sebenarnya ada banyak poin ya. Jadi setelah saya selesai kuliah, terus kemudian ada tugas kebetulan. Pimpinan saya di kantor di Bank Pusat sini. Oh ini udah pindah ke sini ya? Saya kan pindah nih dari Litbang Agama Sulawesi Selatan pindah ke Jakarta. Pusat sini. Kebetulan pimpinan saya itu Pak Hafid Dasuki almarhum. Pak Hafid. Itu sahabatnya Cak Nur. Sahabat dekat sekali pokoknya. Best friend banget deh. Betul. Ya, jadi Pak Hafid Dasuki dapat tawaran dari PT Panhop untuk membuat ensiklopedi. Ensiklopedi Islam. Nah, itu satu-satunya ensiklopedi yang pertama dibuat di Nusantara ini. Jadi kadang-kadang saya pikir kenapa mesti orang Belanda yang punya gagasannya bikin ensiklopedi Islam itu. Saya selalu mengatakan bahwa kesadaran literasi kita itu sebagai masyarakat muslim masih sangat kurang. Kita harus akui, dan ini loh penting kita membangun kemampuan literasi yang kuat ini untuk membangun peradaban yang lebih baik. Nah dari situ kemudian Pak Hafid Dasuki dia tuh atasan saya tapi juga kayak sahabat saya gitu. Saya dan suami itu kalau dengan beliau itu sangat dekat ya. Nah dia bilang kita angkat aja Pak Cak Nur sebagai ketua dewan redaksi dari ensiklopedi itu. Nah itu nanti proses membuat ensiklopedi itu sekitar 3 tahunan. Jadi selama 3 tahun itu saya bolak-balik ketemu Cak Nur ya di rumahnya, di mana gitu. Pokoknya selalu setiap entry kita mesti konsultasikan gitu. Bener nggak ini entrynya? Dan Cak Nur itu saya belajar dari cara kerja Cak Nur yang nggak bisa korupsi gitu loh.
Bekerja itu bekerja yang benar gitu kan. Jadi beliau tuh kalau orang itu cuma tanda tangan, kalau enggak belum mesti baca dulu. Ini benar nggak entry ini? Jadi kita dibaca betul ya. Dalam kondisi yang sangat sibuk awalnya tuh ya, Pak Hafid juga bingung. Awalnya Pak Hafid Dasuki cuma ingin ya Cak Nur tuh sebagai bendera aja, nanti yang kerja kita. Ternyata enggak, beliau yang harus baca dulu. Bener nggak ini entry-nya boleh masuk nggak di dalam, karena ada entry yang ngaco gitu kan ya. Tidak, ya namanya menulis ensiklopedia itu kan nggak gampang. Betul. Ensiklopedia itu harus betul-betul isinya itu, kontennya itu betul-betul substantif semua, nggak boleh ada kata-kata yang berbunga-bunga, bias dan sebagainya gitu kan. Jadi meleset nih dugaannya Pak Hafid Dasuki, bukan hanya sekedar bendera, justru beliau ini yang benar-benar nggak bisa, harus betul-betul dia baca ini boleh nggak entry mal. Oh ya oke, jadi kalau beliau sudah paraf, oke entry itu bisa masuk ke ensiklopedia itu. Jadi segitunya ya. Dan itu saya belajar benar-benar ya, beliau itu kalau udah komitmen pada satu hal itu nggak main-main, nggak bisa hanya sekedar oke nggak apa-apa tanda tangan seperti kebanyakan orang gitu kan. Jadi saya belajar tentang integritas moral. Itu yang Ibu ambil dari perjumpaan. Bagaimana seorang itu harus, kalau mengatakan kamu sanggup ya berarti kamu udah siap dong dengan segala resikonya. Nggak bisa sanggup nanti, oh ya saya sibuk sekali gini, ini udah pokoknya jadi aja. Nggak bisa kayak gitu dong ya. Nah ini loh kebanyakan dari kita, saya selalu ingin kita belajar tentang Cak Nur. Saya selalu mengatakan kita bukan hanya belajar tentang pemikiran beliau, tapi bagi saya kita belajar tentang sebuah contoh teladan integritas. Ya aku kalau begini aku agak emosi ya, saya pengen nangis kayaknya, soalnya mencari tokoh-tokoh seperti beliau di masa-masa sekarang itu agak susah loh, agak susah karena ya kita sekarang ya itu tadi banyak godaannya. Nah di situ nanti kita akan melihat bagaimana Cak Nur itu bukan hanya pemikirannya, tetapi juga pada bagaimana dia menerapkan ya, mengimplementasikan semua pemikiran dan gagasan itu dalam kehidupan yang nyata secara real sehari-hari gitu. Jadi bisa potong dulu nggak? Aku mau nangis. Nah, mungkin saya masuk sedikit ke topik kita, perbincangan kita. Begini Bu Musda, konsep tauhid itu kan boleh dibilang sebagai gagasan kunci dari pikiran Cak Nur. Satu konsep yang tidak bisa dilihat hanya satu saja, jadi bukan hanya konsep teologis tapi juga dia konsep sosiologis gitu. Nah sebetulnya apa sih uraian Cak Nur tentang konsep tauhid ini? Nah, itu menarik sekali ya, bahwa selama ini kita paham bahwa tauhid itu adalah testimoni bahwa kita percaya nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semacam komitmen bahwa kita betul-betul konsisten untuk mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian saya membaca, mempelajari dan juga mendapatkan insight langsung ya dari beliau sebagai seorang dosen. Beliau mengajarkan ternyata prinsip tauhid itu dahsyat gitu loh, bahwa dia itu adalah sebuah panduan hidup yang luar biasa. Karena kalau menurut saya, kalau kamu betul-betul bertauhid dengan benar, kamu itu akan sampai pada satu posisi di mana kamu tidak akan melihat ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang susah. Jadi tauhid itu sebenarnya itu membawa kita kepada suatu pembebasan diri, suatu kebebasan. Tapi kalau saya menyebut kata kebebasan, banyak orang yang alergi ya. Dipikirnya gini, kata-kata kebebasan itu selalu mengandung makna yang negatif gitu dalam masyarakat kita. Kebebasan itu selalu dimaknai suka-suka, nggak ikut aturan, bebas yang tak bertanggung jawab. Sebetulnya yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah bagaimana kita membebaskan diri kita dari semua bentuk kemelekatan. Kemelekatan pada apapun, kemelekatan pada materi, kemelekatan pada hal-hal yang sifatnya ya kadang-kadang bersifat abstrak, kita mengidolakan apa gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh loh, kita betul-betul hanya kepada Allah. Jadi dan ini hal yang paling susah dalam kehidupan kita beragama, paling susah. Tapi sayangnya ya, saya selalu sedih bahwa konsep tauhid yang demikian dahsyat yang seharusnya menjadi panduan hidup manusia ini tidak terimplementasi dengan baik dalam kehidupan umat Islam. Jadi umat Islam tuh nggak paham kalau dengan tauhid dia betul-betul nggak boleh melakukan segala sesuatu yang bersifat diskriminatif. Betul. Kalau kamu betul-betul bertauhid dengan benar,
kamu nggak bisa dong kamu menganggap orang lain itu sepele. Betul. Karena kamu kan sama yang boleh dianggap sebagai sesuatu yang patut disembah itu cuma Allah. Iya. Yang nggak ada yang lain, siapapun dia. Mau dia itu atasan, mau dia itu raja, mau dia itu siapapun ya. Nah, itu nanti pandangan Cak Nur yang tentang ini, tentang pentingnya tauhid inilah yang saya jadikan panduan atau bahkan pijakan dasar dalam mengembangkan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Itu dia. Karena kalau dalam keadilan gender itu kita menjelaskan kepada para perempuan, suamimu itu adalah manusia yang bisa salah. Betul. Karena itu kamu nggak boleh mempertuhankan suami bahwa dia akan diperlakukan sebagai orang yang nggak boleh salah gitu. Iya. Tetap aja. Jadi dengan tauhid ini benar-benarnya memandu kita sebagai seorang muslim. Siapapun ya, kiaimu sendiri tuh bisa salah, tapi kalau saya ngomongin pasti banyak orang yang ngamuk ya. Masa sih gitu kan? Kadang saya ketemu seorang, kan kiai saya kan ngomong seperti ini, ulama saya ngomong seperti ini, iya benar. Tetapi ada potensi salah setiap manusia. Setiap manusia punya hanya Rasulullah yang dijamin maksum, gitu kan, dia yang nggak berdosa gitu kan. Karena itu sebetulnya kalau kita mengerti tauhid dengan benar, itu akan memandu umat Islam itu menjadi umat yang kritis. Dengan kritis itu akan menjadi positif, produktif ya, konstruktif. Tapi ini kan nggak terjadi karena kita lalu beragama itu dengan penuh dogmatis. Ini loh masalah. Jadi kalau menurut saya ya, ini dahsyat sekali. Jadi prinsip tauhid dari Cak Nur ini yang mengajarkan kita tentang bahwa bertauhid itu harusnya mengajarkan kita tentang bagaimana berketuhanan dengan benar, tapi juga bagaimana berkemanusiaan. Nah kita kan umat Islam hanya ada berketuhanan aja, selesai. Padahal berketuhanan itu kalau kamu berketuhanan dengan baik, pasti berefleksi terhadap relasi kemanusiaan kamu dong. Gitu kan? Kan gunanya agama kan untuk kemanusiaan. Betul. Tapi di kita banyak ya beragama tapi nggak manusiawi. Jadi beragama itu tapi dalam konteks nanti isu keadilan gender, saya menemukan banyak. Karena kita kan punya lembaga konseling ya. Betul. Beberapa bahkan ini orang yang boleh dipandang ulama di masyarakatnya, itu sampai jidatnya tuh hitam gitu ya, saking banyak sholatnya. Tapi dalam relasi suami istri, dia melakukan KDRT. Oh sayang sekali ya. Ngeri kan? Jadi dia mengatakan bahwa dia melakukan KDRT, memukul istrinya untuk mendidik istrinya menjadi wanita soleha gitu kan. Menurut saya sesuatu yang pemahamannya itu nggak benar secara tauhid. Nah karena itu apa yang disampaikan oleh Cak Nur ini di dalam bukunya tentang pentingnya tauhid dan bagaimana saya melihat itu sebagai sebuah spirit pembebasan ya. Jadi kalau kamu benar-benar bertauhid, kamu nggak takut pada siapapun, hanya takut pada Allah. Berarti kalau kita bertauhid dengan benar nih Mas Rozi, kita nggak bakalan korupsi dong. Karena kita menghargai Allah. Betul. Karena kita kan yakin betul hanya Allah yang melihat seluruh perbuatan kita. Jadi impactnya itu dahsyat banget loh dalam kehidupan seseorang. Kita nggak bakalan korupsi, kita nggak bakalan pungli. Kita pasti akan melakukan segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita itu dengan sebaik-baiknya. Kita nggak perlu KPK deh. Artinya konsep tauhid yang diuraikan Cak Nur kan pertama berbasis pada kitab suci Al-Quran tentu saja. Yang kedua, dia punya implikasi positif Bu pada nilai-nilai pribadi. Menjadi sangat kritis, menjadi orang yang penuh integritas tadi yang Ibu sebut. Iya, integritas moral itu harusnya begitu. Ya karena kan agama itu seperti dikatakan Rasulullah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Oke, Ibu Musda, berarti salah satu implikasi penting dari konsep tauhid yang diuraikan Cak Nur tadi kan berbasis pada kitab suci, pada Al-Quran, dan kemudian punya implikasi pada sikap individu atau nilai-nilai individu seperti tadi bersikap rasional, bertanggung jawab, berpikir kritis. Itu kan iman yang benar kan seperti itu. Tetapi artinya dia bisa mendorong kemajuan individu dan kemajuan peradaban kalau begitu Bu. Oh sangat. Jadi konsep tauhid yang diuraikan oleh Cak Nur itu dampaknya itu luar biasa ya. Spektrumnya tuh seluas aspek kehidupan manusia itu sendiri.
Jadi di dalam banyak tulisannya dan dalam banyak insight yang saya dengar langsung dari beliau sebagai murid, itu adalah bahwa kalau kamu bertauhid dengan benar, kamu tidak akan pernah melakukan perilaku tindakan yang diskriminatif. Apapun alasannya. Kamu tahu kan bahwa yang pencipta itu cuma Allah. Kalau kamu yakin hanya ada satu Tuhan, berarti kan semua manusia itu kan Tuhan itu cuma satu. Ya, setara, iya betul. Berarti kita setara dong. Jadi implikasinya itu adalah bahwa paham tauhid itu membawa kepada prinsip keadilan semua manusia. Jadi kamu nggak boleh dong memperlakukan manusia semena-mena. Kamu kan bukan Tuhan. Tuhan kan hanya ada satu. Jadi kamu sama dong dengan yang lain. Gitu. Karena itu kamu harus berlaku adil pada sesama. Nggak boleh ada diskriminatif. Jadi kalau kita betul-betul bertauhid, kita nggak boleh melakukan tindakan-tindakan eksploitatif terhadap sesama, apapun alasannya, alasan agama, alasan apapun, nggak ada itu ya. Nah kalau kamu betul-betul melakukan yakin bahwa hanya ada satu Tuhan dengan konsep tauhid yang diajarkan Islam itu tadi, kamu nggak boleh dong melakukan kekerasan apapun alasannya. Itulah sebabnya mungkin saya selalu menduga kenapa beliau itu lalu kemudian menjadi komisioner HAM gitu kan. Betul. Ya karena salah satu yang diperjuangkan dalam penegakan hak asasi manusia itu adalah pentingnya ya penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Ini yang hilang dari kehidupan umat Islam. Karena kita selalu menganggap HAM itu buatan asing. Padahal penjelasan Cak Nur tentang asal usul prinsip-prinsip hak asasi manusia itu belum bisa jelaskan asal usulnya itu sampai kepada ajaran Islam sampai kepada seorang yang bernama Pico. Pico yang itu seorang pendeta yang mendalami ilmu Islam di Andalusia di Spanyol ya kan. Jadi hebat loh. Jadi Cak Nur itu bisa mencari sejarah HAM itu sampai ke Andalusia, ke zaman Islam jaya ketika itu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak yang alergi terhadap palnya, dia nggak ngerti sejarah aja. Karena itu Cak Nur mengajarkan kita tuh tentang pentingnya aspek historis. Jadi jangan ahistori dalam memahami Islam. Dan sebetulnya kan kalau mengenai konsep hak asasi manusia itu kan Cak Nur juga mengulasnya dari pidato khutbatul wada'nya Rasulullah. Iya, itu kan bahwa yang namanya kehidupan, harta benda, properti itu milik seseorang yang tidak bisa diganggu kan gitu. Itu jadi kalau kita mempelajari pidato Rasulullah itu benar-benar menekankan tentang pentingnya menjaga hak hidup manusia. Hak hidup manusia. Betul. Jadi nggak boleh ada orang yang diperlakukan semena-mena untuk alasan apapun. Ya teman, jadi saya ya memang sih Cak Nur tidak menjelaskan tentang gender, tapi nanti saya nambahin belakangan termasuk alasan gender gitu. Nah, ini juga yang sering dikritik banyak feminis gitu ya, aktivis perempuan. Dianggap Cak Nur itu tidak banyak membicarakan soal ini, padahal basisnya tadi Bos bilang itu basisnya pada tauhid itu. Konsep tauhid. Betul iya. Nah saya teringat sekali kenapa saya kemudian mengembangkan ini suatu ketika ya seperti banyak orang ketahui. Jadi waktu Gus Dur menjadi presiden, sebelum jadi presiden itu beliau adalah salah satu presiden WCRP, jadi WCRP. Jadi ICRP itu adalah secara historis itu punya hubungan dengan WCRP, World Conference on Religion and Peace, yang bermarkas di Washington. Ya. Jadi WCRP ini badan dunia, bahkan dia badan PBB gitu kan. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, Gus Dur langsung meminta Cak Nur menjadi pengganti beliau. Nah, karena itu jadi saya banyak berjalan sama Cak Nur kemudian belakangan. Tapi meskipun saya banyak berdialog dengan Cak Nur banyak, tetapi saya tetap muridnya beliau. Saya lebih suka dikatakan muridnya karena betul-betul saya itu menimba dari secara sistematis gitu ya di program pasca sarjana. Nah, suatu malam ya dalam satu pertemuan, jadi kami itu banyak bepergian ya dengan Cak Nur menghadiri konferensi-konferensi dunia
dengan isu interface dialog. Nah, interface dialog kalau kamu nggak punya tauhid yang benar juga nggak bisa. Iya, Karena bagaimana kita menghargai orang lain kalau kita nggak mengerti agama kita sendiri. Selalu menekankan itu. Sebelum kamu bisa menghargai orang lain, kamu harus bisa memahami agamamu dengan benar. Itu dia. Karena kalau kamu nggak paham agama kamu, gimana kamu akan paham agama lain ya kan? Logikanya kan begitu. Nah, dalam salah satu konferensi di Amman waktu itu tahun 99 ya, Gus Dur udah jadi presiden. Waktu Gus Dur juga datang tapi sebagai presiden kan ya. Nah, yang memberikan keynote speaker dalam konferensi itu Cak Nur. Semua orang kagum gitu pandangan Islam tentang dialog, pandangan Islam tentang interface, pandangan Islam tentang perdamaian itu tuntas gitu dibahas Cak Nur di acara itu. Nah, kita nih para delegasi Indonesia itu kan sebenarnya kan kumpul nih kalau ada acara makan gitu dia kumpul. Dan di situ kita tetap berdiskusi dan saya melihat Cak Nur tuh orangnya nggak pernah membuat skat ya dengan yang lain, meskipun dia ini diundang khusus sebagai keynote speaker waktu itu. Bukan hanya keynote speaker, dia salah satu presiden WCRP. Ya, tapi beliau tuh nggak pernah loh makan biasa seperti biasa gitu, kita berbaur, nggak membuat skat apapun ya dengan siapapun. Dalam hati saya ini luar biasa ya, ini yang patut dicontoh untuk generasi sekarang gitu. Jangan mentang-mentang punya apa di telepon udah nggak bisa ya kan. Kadang-kadang saya suka kesel juga nih sama teman-teman saya, belum jadi apa-apa udah di telepon aja susah gitu kan. Jangan gitulah kira-kira ya. Nah, jadi sikap beliau selalu rendah hati, ramah dan terbuka kepada siapapun, itu yang buat saya itu sesuatu yang itu merupakan cerminan dari sikap tauhid menurut saya. Betul. Karena kita kan tidak mempertuhankan siapa-siapa, bahkan tidak mempertuhankan diri kita sendiri. Karena Tuhan itu cuma satu. Nah, dalam satu kesempatan waktu itu saya masih ingat masih ada almarhum Bahtiar Effendi waktu itu ikut ya. Salah seorang lihat tuh, Cak Nur, kenapa sih nggak pernah membahas tentang isu gender gitu, feminisme gitu. Secara spontan nih, Cak Nur menjawab, lo itu kan urusannya Musda, biarin aja dia ngerjain. Oke, sudah. Jadi itu kan porsinya Musda gitu kan. Begitu saya kata-kata itu terngiang selalu di telinga saya, itu kan porsinya Musda, biar dia yang menjelaskan itu gitu kan. Sambil bercanda gitu, wajahnya biasa seperti di foto itu selalu tersenyum gitu ya. Terus dalam hati saya itu menjadi semacam, oh ya mungkin saya harus melakukan ini kali ya. Jadi ya mungkin beliau sudah terlalu banyak pikiran ya, udah kemana-mana saya. Jadi sejak itu saya punya semacam tanggung jawab loh. Betul. Rozi, meskipun Cak Nur tuh nggak mungkin bercanda kali, tapi buat saya itu adalah candaan yang motivasi ya. Di dalam hati saya tuh tertanam lama sekali. Pulang dari situ kemudian saya mulai menulis, dan sejak 99 itu akhir 2000 itu kami sudah melahirkan sebuah buku ya di ICRP, dan kebetulan juga ICRP juga mendukung untuk untuk pembahasan pengkajian isu gender gitu kan. Dan akhirnya saya punya landasan yang kuat di dalam memperkenalkan keadilan gender dalam perspektif Islam, konsep tauhid itu. Itu basisnya ya, konsep tauhid itu. Iya. Nah, ada satu prinsip penting di dalam konsep tauhidnya Cak Nur yang dia ulas di dalam banyak buku, salah satunya di buku Islam Doktrin dan Peradaban. Itu soal an-nafi wal isbat, Bu. Soal negasi dan konfirmasi. Ini kan konsep yang kemudian dikembangkan. Ini adalah salah satu prinsipnya adalah bagaimana membebaskan manusia itu dari belenggu kepercayaan hal yang palsu. Yang tadi sempat sedikit kita singgung di awal itu. Nah, konsep itu kan sebetulnya bisa diterapkan dalam konteks politik kita hari-hari ini. Iya. Nah, menurut Ibu gimana? Iya. Realisasinya? Saya pikir ya, kalau kita betul-betul sebagai umat Islam betul-betul memahami tauhid dengan benar, kita tidak akan tergoda untuk menerapkan politik yang mengedepankan unsur-unsur despotik. Oke. Pasti enggak lah. Karena kita yakin enggak boleh dong kita melakukan hal-hal yang mencederai hak orang lain, hak warga negara. Kita kan tahu ya batas-batas di mana kita mengambil hak warga negara. Kita tidak akan tergoda untuk menerapkan atau mempraktekkan sebuah kebijakan politik yang di dalamnya ada unsur-unsur tiranik. Ya. Kamu mengambil hak-hak orang lain, mengambil hak-hak warga, gak bakalan gitu. Jadi sebenarnya kuncinya kamu paham tauhid nggak sih?
Iya, iya. Setelah paham, kamu menghayati nggak dengan benar? Betul. Lalu kamu implementasikan nggak apa yang kamu. Jadi kalau di dalam Islam itu ya, kita bukan hanya sekedar beriman loh, nggak cukup. Oke. Nah. Karena itu dalam banyak ayat selalu kata-kata wa amanu wa amilus solihat. Ya alladzina amanu wa amilus solihat. Selalu diikuti dengan amilus solihat. Jadi kalau kamu sekedar beriman saja itu nggak ngaruh gitu. Oke. Kamu belum menjadi seorang muslim yang sejati, kira-kira kayak gitu. Mana amal solehmu? Amal soleh itu adalah sebuah komitmen. Amal soleh itu semacam perjuangan untuk mengimplementasikan keimanan itu tadi, dan dia yang tidak mudah. Justru di situ kalau sekedar beriman semua orang pada bisa mungkin oh ya saya beriman kepada Allah, tapi buktinya mana? Apa kamu memperjuangkan kelompok-kelompok minoritas? Apa kamu memperjuangkan kelompok-kelompok minoritas? Itu kan nggak mudah. Kamu pasti berhadapan dengan kelompok-kelompok yang senang dengan tirani, orang yang senang dengan despoting. Ya, dalam kondisi seperti ini saya selalu melihat menjadi orang yang bertauhid itu nggak gampang loh. Karena kita akan menjadi orang yang merasa bahwa di sekeliling kita ini penuh dengan tantangan gitu, dan kita harus berani. Dan itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah di Mekah itu ya dengan konsep tauhid ini berani memperjuangkan kelompok-kelompok mustadafin dengan resiko kematian nggak masalah. Terus terangnya saya itu benar-benar terinspirasi betul dengan konsep tauhid ini. Segitu saya tuh orangnya nggak pernah takut sama siapapun. Nah ini Ibu banyak dikritik orang ini berani gitu kan mengemukakan gagasan itu dengan begitu gamblang, karena yang dikoreksi sama Ibu ini kan sebetulnya konsep-konsep kunci yang orang ya tidak toleran begitu, orang tidak memahami itu dengan baik. Nah ada juga satu hal yang penting disebut, itu soal tauhid dan self liberation, itu soal pembebasan diri. Ini kan ini kan punya efek yang pembebasan pada manusia yang luar biasa, Bu Musda. Nah ini tidak mungkin kita mengabdi pada selain Allah, pada jabatan, tadi pada harta. Ini kan turunannya seperti itu. Iya betul. Iya, bagi saya yang namanya pembebasan self liberation itu adalah membebaskan diri dari semua bentuk kemelekatan. Kemelekatan tadi ya. Kemelekatan itu berbahaya loh. Kalau kita melekatkan diri pada jabatan, melekatkan diri pada suku, ya melekatkan diri pada pada pilihan politik, pada banyak loh orang lebih takut pada pimpinan partainya daripada Tuhan. Waduh ngeri loh sekarang ini. Kalau sama pimpinan partainya dia nggak berani. Kalau sama Tuhan dia berani gitu kan. Waduh ini ngeri kita dalam kondisi. Karena sekarang bagaimana kita membebaskan diri dari semua bentuk kemelekatan. Kan ini juga diajarkan dalam tasawuf sebetulnya. Bagaimana kalau kamu betul-betul sudah. Nah inilah kita baru bisa istilahnya dalam sufi itu wahdatul wujud ya. Kalau kita betul-betul terbebas dari semua kemelekatan itu, dan itu sangat tidak gampang. Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kemelekatan kamu pada istri, pada anak. Jadi karena kepentingan anak kamu rela melakukan apapun ya, seperti yang banyak dilakukan akhir-akhir ini demi anak. Kita harus mengubah undang-undang misalnya. Itu kan ngeri kan. Jadi dampaknya itu kemana-mana. Dampaknya jadi. Buat saya ya, prinsip tauhid ini kayaknya perlu dikembangkan kembali, diformulasi ulang sehingga umat Islam itu betul-betul mengerti bahwa dengan mengakui tauhid itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi itu harus berimplikasi ke dalam amal soleh, dalam semua kerja-kerja nyata kita sehari-hari, baik di dalam area domestik, di keluarga, maupun di area publik, dalam masyarakat kita secara luas gitu. Baik Bu Musdah. Teman-teman sekalian, demikian perbincangan kami dengan Profesor Dr. Musdah Mulia. Jadi terakhir mungkin ada poin-poin penting yang dari Bu Musdah tadi sampaikan, bahwa konsep tauhid itu punya implikasi serius pada nilai-nilai positif pada diri manusia. Tadi melepaskan kita bebas dari kemelekatan kita terhadap apapun, pada jabatan, pada anak, pada posisi sosial dan lain sebagainya. Nah ini yang saya kira perlu, menurut Bu Musdah tadi, perlu diformulasi ulang, perlu diajarkan kembali kepada masyarakat agar kita bisa mengetahui, memahami konsep tauhid itu bukan hanya sekadar konsep ketundukan kita pada Allah, tetapi harus punya implikasi sosial. Kita harus bahwa tauhid itu ada perintah juga untuk berbuat baik kepada sesama.
Saya kira itu, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga perbincangan ini menginspirasi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.